Terus diganti dengan jadi negara sekuler, jangan lagi negara agama, nggak ada lagi anggaran untuk MUI, untuk masjid, untuk musola, malah pesantren itu urusan masing-masing. Kalau mau bikin pesantren, biaya hidup sendiri. Nah, justru pemerintah harus memberi beasiswa penuh dari SD sampai SMA, sekolah sekuler, sekolah kayak dulu, taman siswa, Ki Hajar Dewantara, di mana nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya, kebangsaan, segala macam nilai-nilai yang luhur, yang mulia itu diajarkan. Beda dengan yang di sini, cuman kerjanya ngafal begitu. Akhirnya seragam, suruh poligami, ya nurut-nurut aja, nggak berani ngelawan. Suruh kawin siri boleh, ikut-ikut aja. Tapi itu dia tahu bahwa kayak milenial sekarang nggak mungkin mau terima hal-hal seperti itu merendahkan mereka begitu. Jadi nggak terduga-duga. Tyson juga sama. Nggak terduga-duga dihajar sama si siapa Douglas waktu itu kan ya. Apa tuh dulunya kan si Douglasnya itu kan nggak ada nama sedangkan Tyson ini kan lagi di puncak-puncak kejayaannya dan dia merasa sombong, dia merasa congkak, dia merasa di dunia ini dialah manusia paling kuat waktu itu ya, penerusnya Muhammad Ali kalau menurut orang-orang Muslim pada saat itu karena dia kan masuk Islam ya. Nah, jadi nggak ada lawannya lah, orang lawan-lawannya merasa takut gentar gitu loh karena Raja KO dia sekali pukul, dua kali pukul, ronde pertama 2 nggak ada yang jarang yang dibawa melebihi sampai ronde 5 begitu, tapi nggak terduga-duga malah justru si Douglas ini yang bisa membuat dia gelar WBA-nya kan dulu kan ada gelar WBA, WBC, IBF itu kan dipegang Tyson semuanya tuh semua langsung melayang ke tangan Douglas musuh yang nggak diduga-duga, yang bahkan diremehkan begitu. Malah sekarang akhirnya dengan pukulan Douglasnya itu kan Tyson malah jatuh dari puncak dunianya begitu ya. Tambah ya Pak Andi nih, ya saya udah punya note nih. Ya contoh soal di Mesir ya, gara-gara Arab Spring itu. Mesir itu kan dulu bagus, ya kan. Salah satu tempat yang saya pengen pergi tapi udah nggak bisa pergi lagi sekarang kan. Nah itu kan Hosni Mubarak itu juga dia tahu cara mengontrol rakyat mereka, cuman ya gara-gara terus lagi negara Turki. Ini Turki juga untung saya udah pernah pergi ke sana. Sekarang udah susah buat kita ke sana. Ini itu khilafahnya ini ISIS-nya udah kuat di sana. Ya kan? Nah itu ini kan contoh soal banyak ini orang Indonesia kok nggak bisa buka ya matanya ya. Nah, seperti negara lagi, Lebanon. Lebanon ini yang dulu dinamakan The Venice of the East. Jadi kayak Venice ya, kalau pernah ke Italia ya, kayak Venice. Itu kan beautiful, indah sekali. Itu katanya Lebanon ini The Venice of the East. Jadi sekarang juga hancur tembak-tembak, nggak bisa. Itu contoh coba Afghanistan juga. Kita tahu semua lah Afghanistan gimana. Masa negara, udah tahun 2022 rumah masih dari lumpur. Kalau macam ini Soviet udah nyoba, Amerika udah nyoba, nggak bisa mereka punya ideologi udah hancur. Sekarang lagi Syria ini juga, ini contoh soal ini orang-orang Indonesia ini harus melek matanya. Somalia itu berapa rakyat yang kelaparan kan? Dia nggak bisa cari duit, bisanya cuma jadi pirate itu apa ya, bajak laut, ya kan? Nah Sudan ini udah sadar, South Sudan ini ya, Sudan Selatan udah sadar, mereka balik ke Kristus, balik ke Christianity, udah mulai mendeklarasikan kemerdekaan beberapa tahun yang lalu. Sekarang jatuh lagi, kalah sama yang dari North. Atau yang dekat Indonesia ini, Filipina Selatan, si Abu Sayyaf ini grupnya. Lihat tuh negara hancur. Iya Pak, ini hancur kok. Indonesia ini orang nggak bisa lihat ini contoh soal udah banyak.
lu mau maju ke depan. Nah kemarin saya lihat si Anies sama FPI sama si siapa tuh samanya si ribet itu Habib Habib berisik itu, mereka udah salaman. Nah kira rasa ini strategi dia 24 ini dia bakalan seperti yang Jakarta, jadi jual-jual ayat. Ini udah kelihatan mati kemarin. Saya lihat di video si Anies sama FPI udah salaman, udah mau bekerja sama. Nah, kok orang-orang Indonesia nggak bisa lihat? Pak Pol tadi udah bilang, ya, kalau ada apa-apa lari. Iya, kalau yang ada duit, yang menengah ke bawah nih paspor aja kakak punya. Mau lari kemana? Ya biasanya ya gitu, seperti 98, mati konyol. Nah, ini gereja-gereja mega church ini kok nggak melihat begitu ya? Mereka harusnya yang seperti apa namanya itu seperti si Ahok, gereja juga nggak mendukung Ahok. Jadi mereka itu nggak melihat ini ya ke depannya ini gimana. Contoh soal udah banyak. Ya itu aja Pak Pol catatan saya. Thank you. Ya, Pak Suara. Makanya kalau jadi jangan ngomong ngarep-ngarep khilafah, udah jadi khilafah nggak bisa lari lo malah lo. Pak Suara silakan. Iya, Pak Paul. Jadi Luar judul biasa. apa nih? Mike Tyson ini ya. Judulnya ini clickbait Pak. Jadi tadi Yeah. Mike Tyson mati kejang-kejang macam nabinya. Nah saya tadi udah bilang ya. Ini kan banyak mualaf-mualaf nih. Anak-anaknya pada mati tuh. Ya kan, Mike Tyson juga anaknya mati ya. Iya. Muhammad juga anaknya mati kan. Benar. Jadi banyak. Firaun juga mati anaknya. Enggak, yang ini kalau orang maksud saya Muhammad kan dulu Kristen. Terus dia menghujat Yesus kan. Makanya anaknya mati dibunuh. Terakhir dia yang mati. Nah, Tyson juga. Nah, karena sombong. 2024 ini kan banyak mualaf-mualaf nanti. Mualaf-mualaf karena politik. Ya hati-hati nih. Iya, karena kesombongan merasa paling kuat. Merasa paling strong. Merasa kelompoknya juga paling strong. Muhammad juga merasa paling strong. Mati juga menggenaskan diracun. Diracun sama perempuan lagi kan. Jadi nggak terduga-duga. Tyson juga sama. Nggak terduga-duga dihajar sama si siapa Douglas waktu itu kan. Ya. Apa tuh? Dulunya kan si Douglasnya itu kan nggak ada nama. Sedangkan Tyson ini kan lagi di puncak-puncak kejayaannya. Dan dia merasa sombong, dia merasa congkak, dia merasa di dunia ini dialah manusia paling kuat waktu itu ya, penerusnya Muhammad Ali kalau menurut orang-orang Muslim pada saat itu karena dia kan masuk Islam ya. Nah, jadi nggak ada lawannya lah, orang lawan-lawannya merasa takut gentar gitu loh karena Raja KO dia sekali pukul, dua kali pukul, ronde pertama 2 nggak ada yang jarang yang dibawa melebihi sampai ronde 5 begitu, tapi nggak terduga-duga malah justru si Douglas ini yang bisa membuat dia gelar WBA-nya kan dulu kan ada gelar WBA, WBC, IBF itu kan dipegang Tyson semuanya tuh semua langsung melayang ke tangan Douglas. Musuh yang nggak nggak diduga-duga, yang bahkan diremehkan begitu. Malah sekarang akhirnya dengan pukulan Douglasnya itu kan Tyson malah jatuh dari puncak dunianya begitu ya. Jadi tadinya kan dia kan mestinya lawan Holyfield. Jadi sebelum lawan Holyfield ya udah dia lawan Douglas dulu. Jadi Douglas ini kan dianggap sebelah mata, jadi malah dia bilang siapa itu Douglas katanya, nggak perlulah aku latihan serius ya kan. Nah jadi dia malah dulu kan ceritanya itu justru dia malah meniduri para pelayan hotel gitu, berkencan di Jepang, dan ya itu kenyataannya dia malah pergi, wartawan itu mencatat dia pergi ke Jepang niduri banyak wanita begitu ya. Nah akhirnya pesta lah berhubungan dengan banyak wanita karena banyak duit gitu kan, merasa sombong pada saat itu. Ya akhirnya nggak duga-duga hancur lah gitu karir politiknya, tinjunya. Setelah itu yang tadinya harus lawan Holyfield malah si Douglas nggak mau kan,
tanding ulang, malah yang ada Douglas lawan si Holyfield begitu, malah dapat 24 juta euro waktu itu gitu. Jadi malah si Douglasnya kalah sama Holyfield begitu. Nah setelah itu kan baru ketemu Holyfield, kalah 2 kali dan memalukan lagi gitu loh. Orang ini jadi buas begitu, jadi serem begitu ya, sampai makan kayak itu apa tuh, telinganya itu digigit Makan ya. kuping. Untung nggak ditelan tuh, kacau tuh. Buas banget gitu loh ya kan. Jadi tapi yang pada saat itu saya ingat juga tuh di gereja nonton itu si Holyfield itu pakai ayat firman Tuhan tuh di itunya tuh depan celananya, Filipi 4 ayat 13 gitu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku begitu. Nah, akhirnya nggak terduga-duga menang begitu kan. Dan bertanding kedua kali juga menang juga begitu. Nah, hancurlah berapa kali karirnya, kalah 5 kali apa 6 kali si Tyson. Ya udah hancur, dia udah nggak bisa ada kekuatan. Dan terakhir kita lihat juga keluarganya kacau ya. Married sama siapa itu kan waktu itu tuh, si Robin Givens atau apa itu, bukan ya, Robin Givens sih dengan itu ya, dengan bintang film itu ya. Nah dia sempat kan dengan istrinya yang dokter waktu itu kalau nggak salah. Nah terus habis itu dia malah kasus perkosaan kan, yang Miss World Amerika atau apa itu kan, diperkosa, masuk penjara. Udah tambah kacau lagi, uangnya yang dari miliarder jadi bangkrut, miskin begitu ya. Jadi ya sekarang hidupnya juga nggak gampang, susah begitu. Ya seperti Pak Paul katakan juga, anaknya umur 4 tahun kalau salah itu kan mati juga begitu. Nah, matinya jadi, mengenaskan lagi ya, kejirat apa gitu ya. Benar, sama ini kalau kita bicara Tyson, Muhammad Ali juga ya, Parkinson di masa tuanya udah nggak inget apa-apa begitu ya. Ahmad Didat juga saya ingat nih, kalau kesombongan menghujat Allah ya. Dia menghujat Tuhannya Kristen ya kan, baru disentil sedikit nggak bisa apa-apa kan, 10 tahun apa 9 tahun itu berbaring doang, stroke, syaraf-syarafnya udah kejang-kejang mulu, ngomong aja nggak bisa begitu kan si Ahmad Didat. Ahmad Didat juga kalau nggak salah anaknya juga kena itu kan, si Yusuf Didat mati juga itu, ditembak gitu di Afrika. Jadi ya benar kata Pak Paul, kena. Saya ingat juga kesombongan Firaun juga akhirnya melawan Allahnya Israel, anak sulungnya juga mati begitu, itulah ke-10 begitu ya. Samson aja yang dipakai Tuhan aja sombong, nggak ngikutin ini, tapi ngikutin nafsu ininya ya, nafsu terhadap wanita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa Filistin kan. Akhirnya kekuatannya yang bisa membunuh 1.000 orang, 3.000 orang Filistin, malah akhirnya di masa hidupnya juga hancur begitu. Nah ini kesombongan. Salomo juga termasuk lah begitu. Jadi kalau kita bicara kesombongan luar biasa. Saya ingat juga Titanic si siapa tuh namanya, pembuat kapalnya kan, si Thomas Andrews itu kan bilang bahwa kapal ini nggak bakal tenggelam begitu ya kan. Di filmnya juga tuh kan ada, saya nonton juga, kesombongan dia nggak mungkin, bahkan Tuhan pun juga nggak bisa menenggelamkannya katanya kan, karena itu dulu canggih kapal tahun 1900 berapa itu kan, 12 kalau salah itu bisa nampung 1.500 orang. Seperti sekarang kan, kalau sekarang kan kayak kapal cruise begitu ya, kapal cruise sekarang mungkin menampung berapa, 6.000 apa 10.000 itu kalau nggak salah. Kalau ke Alaska, ke Amerika kan, kayak ke Bahamas begitu kan, itu mungkin pakai kapal-kapal macam-macam ya, pesiar itu kan ya sekitar 6.000 sampai 10.000. Tapi zaman dulu udah 100 tahun yang lalu lebih, bisa bikin kapal yang bisa berpenumpang 1.500, itu kan luar biasa. Jadi merasa nggak mungkin, Tuhan aja nggak mungkin bisa ini. Akhirnya ya congkak, jatuhlah. Ya itulah kata firman Tuhan, kecongkakan membawa kehancuran, tinggi hati dapat membawa kejatuhan. Nah, gitu. Jadi kita lihat pelajaran
Tyson ini sombong begitu. Sama Muhammad juga merasa dia sudah menaklukkan banyak orang, orang-orang gampang bisa mengikuti dia, racun, menggenaskan begitu ya. Jadi ya pelajarannya saya lihat itu sih begitu. Ya, ya itu sementara Pak Paul. Ya Marilyn Monroe juga begitu, sama juga. Si siapa tuh The Beatles juga, John Lennon juga sama, ditembak sama penggemarnya sendiri, mati. Si Marilyn Monroe juga kan didatangi Billy Graham, dia bilang saya nggak perlu Tuhan gitu. Akhirnya udah cantik, kaya begitu kan ya, populer begitu. Akhirnya mati juga begitu. Ya. Pak Suara, ya. Pak Suara, itu ada Ya. anaknya, itu ada lagi anaknya gubernur yang dimakan palang merah itu juga sama lah. Anaknya gubernur ya dimakan palang merah. Indonesia atau palang merah mana nih? Indonesia, ya palang merah Swiss. Swiss. Iya, benderanya kan palang merah. Tuh anaknya gubernur dimakan kan habis. Anak laki pertama. Iya. Ya karena mereka bilang katanya salib itu banyak jin kafir. Dimakan sama palang merah, tahu rasa. Dimakan duitnya ya Pak? Enggak, anaknya kan meninggal mati. itu anaknya si Ridwan Kamil itu Pak. Mati di Ridwan Swiss kan. Ridwan Kamil itu kan si Ridwan Kamil itu kan kadrun juga. Emang dia ngomong apa tuh Pak? Enggak kan dia orang kadrun. Jadi ya. Oh kadrun, iya. Iya tapi dia belum sempat. Tapi dia nggak sempat ngomong apa-apa sih. Itu kecelakaan. Iya nggak sempat ngomong apa. Iya makanya jangan macam-macam lu ngomongin salib banyak jin. Anak lu yang salah istrinya aja waktu itu ya mendiamkan bahwa ada kasus-kasus pelecehan di pesantren, dia diam aja karena wakilnya kan anaknya si siapa tuh kiai besar itu ya. Enggak, yang membuat saya marah itu Pak, tempo hari saya lihat si Stephen Tong itu lagi ngadain KKR di dalam gedung. Iya. Tapi di Cirebon itu. Ditutup kan 2 kali, di Bandung sekali, di Cirebon sekali, ditutup itu kan. Oh iya. Ditutup, diberhentikan itu, dihentikan di tengah jalan lagi ibadah, dihentikan itu. Terus orang tapi pada waktu itu dibantu sih sama Ridwan Kamil waktu itu. Ya udah kejadian Pak, udah bubar ya. Baru ngomong. Tapi kan sudah bubar Pak ibadahnya. Udah bubar. Iya, cuman maksudnya kan dia mungkin juga nggak nyangka acara itu kan langsung dadakan didatengin si kadrun. Nah, cuman pada saat udah kejadian dia langsung netralisir begitu. Mana bisa dia gubernur? Dia gubernur kan online 24/7 kan. Ada berita apa dia gubernur harus tahu dong. Ya kan Stephen Tong minta izin doa penutupan aja nggak boleh katanya. Iya, pada waktu bubar. Kejadian kan nggak tahu juga, mungkin kan aparat juga yang dari Stephen Tong panitianya pikir ya baik, nggak apa-apa orang biasa kebaktian, cuman kadrun aja yang udah ada izin segala macam di dalam gedung, nggak ganggu orang lain, nggak pakai toa. Nggak dapat pada saat itu. Tapi intinya maksudnya responnya dia waktu itu ya dia segera memperbaikinya, nggak boleh. Dia kasih kecaman juga begitu. Intinya dia berani mengecam, gitu. Dia berani mengecam. Makanya sejak itu saya tahu yang ngaco itu istrinya itu yang kacau gitu loh. Istrinya ada percabulan di pesantren apa tuh NU itu, dia diam begitu, nggak bersuara. Ya, kan. What do you expect? Pakai jilbab kayak pentolan korek. What do you expect? Ya kan? Ya untuk jilbab ya perlu waktu lah kayaknya untuk ininya kan nggak bisa karena dia memang semua ajarannya udah didoktrin begitu, jadi perlu pencerdasan kita terus yang ahli kitab yang tahu kebenaran supaya mereka logikanya dibukakan gitu, semakin pakai nalar karena kan selama ini mereka didoktrin belajarnya untuk taat ustadz ulamanya, belajar taat untuk nggak berani membantah, nggak berani membantah Qurannya. Saya aja beberapa kali diskusi perempuan-perempuan, istri-istri ya, udah jelas-jelas nih perempuan. Mereka tuh beberapa sekarang tapi bagus, beberapa yang milenial, wanita-wanita, gadis-gadis muslim yang milenial, yang masih umur mungkin 30 ke bawah, 35 ke bawah, 30 ke bawah lah sekarang.
mereka rata-rata menolak untuk poligami dan mereka setuju bahwa poligami itu adalah merendahkan harkat martabat wanita begitu ya. Mereka nggak mau dipoligami. Mereka marah saat ada artis-artis seperti siapa tuh sekarang suaminya siapa yang mereka puja-puja nih, penyanyi Indosiar itu tuh yang masih muda tuh siapa ya? Saya lupa tuh. Yang kemarin KDRT itu sama suaminya yang dianggap suaminya selingkuh lagi. Nah, mereka pada marah begitu ya, termasuk sama si siapa tuh ya kemarin Arab siapa si yang muda itu siapa sih komentator kadang-kadang yang nyanyi itu si ini Arab apa namanya Arab saya lupa. Nah, itu dianggap selingkuh, mereka marah begitu ya, poligami mereka marah. Nah, jadi mereka menolak. Jadi saya yakin nanti ke depan Muslim-Muslim yang semakin maju di dalam pendidikan, di dalam wawasan, apalagi sekolahnya sekuler, dan sekarang nih dengan kemajuan-kemajuan teknologi, TikTok, segala macam ya, mereka bisa lihat dunia di luar itu seperti apa. Sekarang sudah nggak terbatas lagi di dinding pesantren, musola, masjid, ulama-ulamanya saja, tapi bisa ngelihat lewat perdebatan-perdebatan, lewat informasi-informasi, lewat kejadian demi kejadian, kekerasan, intimidasi. Akhirnya mereka bisa melihat ajaran mereka sendiri dan mereka akhirnya mulai dibukakan. Saya yakin begitu ya, pelan-pelan. Ini perlu waktu yang panjang. Tembok ini lama-lama jebol 1, 2, 3 akhirnya kayak jebol dam ini loh, namanya bendungan air ya, begitu bendungannya bocor 1, langsung itu membesar jebol, habis itu air itu melimpah, udah nggak terbendung lagi. Nah, begitulah yang bahasanya siapa tuh intelektual Muslim di Inggris atau Amerika waktu itu ngomong, tsunami murtad ini nanti begitu. Zaman digital ini nanti digital 6, apalagi nanti digital 7. Sekarang aja TikTok aja mungkin perlu tuh Pak Paul pelajari juga karena milenial ini biar cepat ini begitu. Semakin terbuka, mereka semakin ngerti, dicerahkan begitu ya. Jadi ini sekarang luar biasa, udah nggak bisa lagi. Jadi akhirnya benar yang Amerika Eropa lakukan, termasuk beberapa negara Asia ya, Singapura begitu ya. Jadi sekulerisme yang benar begitu. Sekulerisme itu nggak melarang agama boleh, orang ada di sana di Amerika, di Eropa yang Kristen ada, Islam ada, nggak dilarang, mau ke masjid boleh, mau ke gereja boleh, tapi uang negara tidak dipakai untuk agama, apalagi agama tertentu yang merasa mayoritas, didukung sepenuhnya. Ya akhirnya yang ada intimidasi, penekanan, pembodohan, demokrasinya nggak jalan. Yang ada mayoritas mau mendominasi, hegemoni yang mayoritas begitu. Akhirnya yang kita lihat malah nggak benar begitu. Makanya negara-negara yang terutama Muslim, negara yang semangatnya mau mengislamkan seluruh umat masyarakat di bangsa itu begitu ya, di Timur Tengah, di Iran, Irak, segala macam, Afghanistan, termasuk Indonesia ya, kadrun-kadrun mau mimpinya mendirikan planet bumi Islam begitu. Akhirnya banyak kan nggak benar begitu ya. Pertama miskin, pertama nggak maju, pertama terbelakang, pertama nggak kompetitif semua hal, olahraga nggak kompetitif, pendidikan nggak kompetitif, IQ aja nomor berapa tuh, kalah kalau nggak salah. IQ kita itu di bawah ASEAN 100 aja, Pak, rata-rata 80 Pak. 80 di bawah Timor Leste kalau salah. Di antara semua negara ASEAN, Singapura paling tinggi ya. Singapura, Malaysia, Filipina segala macam ya, Thailand, Myanmar aja, Vietnam, Kamboja yang baru ini, Indonesia IQ-nya di bawah mereka loh. Cuman di atas Timor Leste atau apa saya kalau nggak salah, atau Kamboja saya lupa deh. Begitu memalukan begitu ya. Dan juga kemiskinan juga begitu sama begitu. Nomor berapa kalau nggak salah, nomor 90 Indonesia di dunia begitu. Dan korupsinya nomor 18 paling besar di dunia begitu ya. Dari
hampir 200 negaraan gitu, nomor 18 tertinggi gitu korupsinya. Jadi susah begitu. Dan banyak kan negara-negara muslim ya, banyak kan korupsi memegang 80 besar negara-negara muslim itu paling besar justru kebanyakan di negara-negara muslim begitu, yang mimpinya agama, karena agama ini membodohkan, mencandukan, mematikan akal sehat ya, berbeda dengan Eropa, Amerika yang merasa dengan paham sekulerisme itu berarti bukan melarang agama itu boleh berkembang sama, nggak ada problem gitu ya. Termasuk di China pun, termasuk di Rusia pun yang komunisme aja di situ banyak Katolik, Kristen, Islam pun ada begitu. Di China pun juga ada, Islam juga ada, Kristen juga ada, Buddha juga ada, Hindu pun juga ada gitu, nggak dilarang. Sama di Amerika, Eropa nggak dilarang, malah bagus, bebas. Tapi uang anggarannya itu nggak dihabiskan untuk agama, terutama agama mayoritas yang minta jatah seperti di sini, naik haji mesti keluarin 10 triliun dari APBN, uang pesantren 60 triliun, kerjaannya cuma buat ngafal 6.666 ayat sebagian hidupnya, sebagian waktu jam belajarnya. Ya gimana berkembang IQ-nya, gimana punya wawasan yang luas, gimana ngerti sains, gimana ngerti teknologi, gimana ngerti ilmu pengetahuan, ya akhirnya nggak kompetitif begitu, waktunya terbuang, potensi rakyat yang 270 juta salah. Makanya pemerintah mesti ganti dengan jadi negara sekuler, jangan lagi negara agama, nggak ada lagi anggaran untuk MUI, untuk masjid, untuk musola, malah pesantren itu urusan masing-masing. Kalau mau bikin pesantren, biaya hidup sendiri. Nah justru pemerintah harus memberi beasiswa penuh dari SD sampai SMA, sekolah sekuler, sekolah kayak dulu, taman siswa, Ki Hajar Dewantara, di mana nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya, kebangsaan, segala macam, nilai-nilai yang luhur, yang mulia itu diajarkan. Beda dengan yang di sini, cuman kerjanya ngafal begitu. Akhirnya seragam, suruh poligami, ya nurut-nurut aja, nggak berani ngelawan. Suruh kawin siri boleh, ikut-ikut aja. Tapi itu dia tahu bahwa kayak milenial sekarang nggak mungkin mau terima hal-hal seperti itu merendahkan mereka begitu. Mereka akan semakin cerdas. Ya, itu sih kira-kira Pak Paul kebanyakan ngomongnya. Satu pertanyaan Pak Suara. Ya. Gimana kalau di Indonesia itu diharuskan kalau baca Quran pakai bahasa Indonesia? Soalnya mereka baca Quran pakai Arab kagak ngerti artinya. Jadi kalau dia diharuskan pakai bahasa Indonesia terjemahan, mungkin ada perubahan. Mereka baru ngerti. Enggak Pak, intinya sebenarnya mesti udah sekuler, itu Pancasila udah benar, Undang-Undang Dasar 45. Jadi agama itu urusan private, urusan masing-masing. Urusan kamu di mau rumah. Ngaji, mau ini belajar aja di rumah, tambahan sama gitu. Jadi mereka mesti belajar yang justru mengembangkan IQ mereka, wawasan mereka, pengetahuan mereka, sains mereka, math-nya mereka, biologi mereka, art-nya mereka, ya bidang-bidang pendidikan yang belajar di sekolah sekuler begitu. Tapi kalau waktunya dari misalnya 8 jam di sekolah ya di pesantren, terus malamnya lagi misalnya 4 jam sampai jam 10 baru tidur, taruhlah 12 jam waktunya, atau katakan 10 sampai 12 jam belajar, setengah harinya itu kebanyakan cuma ngafal aja, cuma 6.666 ayat. Sama aja kalau kita disuruh kerjanya ngafal Alkitab aja, mati. Nggak ngerti politik, nggak ngerti sosial, nggak ngerti budaya, ya akan payah begitu, ya nggak berkembang begitu. Makanya negara-negara yang mereka bangga ngafalin Quran itu justru pembodohan, karena level paling rendah belajar ya cuman menghafal begitu. Kalau menghafal kan artinya logikanya dimatikan, cuman hafal, copy paste gitu loh, sesuai dengan kata-kata itu aja. Sama kayak dulu saya belajar itu dulu esai mesti jawabnya sesuai dengan apa yang kata-kata kalimat dari guru yang sampaikan begitu. Kalau enggak ini salah. Justru itu cara belajar salah, ngaco, di bule mana ada belajar begitu. Mesti justru kita kembangkan pakai bahasa kita sendiri, jangan plagiat, jangan copy dari itu. Jadi sehingga dibiasakan pikiran kita untuk menganalisa. Makanya lulusan anak yang sekolah internasional di sini dengan pengajar-pengajar bule, dengan kurikulum kita yang ngajar-ngajar di sini, orang-orang Asia termasuk guru-guru dari Filipina, dari Singapura sekalipun,
dari China sekalipun kalah Pak, jauh. Mereka nggak bisa analisanya. Tapi anak-anak yang lulusan kayak Cinta Laura begitu ya kan, dia sekolah apa ya? Mungkin kelas-kelas sekolah nggak tahu British International atau apa ya. Nah, dia dibiasakan sehingga dengan umur dia yang 17, 8, jangan kata 17, SMP, SMA aja mereka udah jago. Pikirannya udah di sini, S1 di sini aja belum tentu bisa ngelawan mereka untuk analisa debat mereka karena mereka udah biasa dengan informasi teknologi berkembang begitu. Dia Maka itulah sekolahnya jauh lah kelasnya maju. dia lulusan Ivy League Pak, Cinta Laura itu. Lulusan mana Pak? Ivy League, jadi kumpulan sekolah-sekolah terkemuka di Amerika. 7 sekolah yang terkemuka Ivy League. Ya, jadi di Amerika kalau kita bisa ekspos ya, ada kesempatan ya, ekspos kurikulumnya pesantren, kurikulumnya madrasah itu apa? Saya pengen tahu ya, apa yang diajarkan orang-orang. Ya boleh nanti dicari. Tapi tahu saya sih kebanyakan ngafal doang ya, gimana mau berkembang Pak? Ya benar. Jauh. Ya, aja dulu ya, Raja Lotung, Pak Paul Dere dulu, Pak.